Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Nah, hari ini kita ketemu lagi untuk membahas diskusi atau materi selanjutnya. Kalau kemarin kita bicara soal bentuk negara, kemudian negara itu sendiri, dan juga sistem pemerintahan, yang mana teman-teman tahu definisi negara itu seperti apa, kemudian bentuk negara itu apa saja, bentuk pemerintahan di sebuah negara itu apa saja. Sekarang kita akan lebih bicara soal implementasinya, walaupun minggu kemarin kita juga sudah bahas ya dengan Pak Awang, implementasi dari bentuk negara yang seperti Indonesia, misalnya kayak unitary, kemudian bentuk pemerintahan presidensial, aplikasinya di Indonesia atau implementasinya di Indonesia itu seperti apa. Nah, kali ini saya mencoba untuk menspesifikkan topik di mana fungsi negara dan juga lembaga negara. Kalau kemarin kan sekali lagi perbedaannya dengan materi yang sekarang adalah kita akan lebih spesifik mengenai fungsi negara dan juga fungsi lembaga negara. Karena kalau kita bicara soal fungsi negara, pasti negara itu kan ada komponennya atau ada aktornya yang menjalankan. Nah, apa saja sih lembaga-lembaga negara yang akan kita bahas, kemudian mengapa lembaga negara itu penting untuk menjalankan fungsi sebuah negara. Seperti itu. Oke, kita langsung mulai untuk materi yang pertama. Nah, ini teman-teman. Saya mencoba mengajak teman-teman untuk berdiskusi lebih detail terkait dengan fungsi negara. Nah, dan yang kita ambil atau yang dosen ambil adalah fungsi negara refleksi dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia, kemudian kita ilmu pemerintahan ya kan. Nah, akan lebih bijak kalau kita melihat implementasi sebuah negara itu melihat negara kita sendiri. Fungsi sebuah negara di mana Indonesia itu fungsinya sekarang seperti apa sih? Apakah masih sesuai dengan fungsi yang tertuliskan atau sudah melenceng? Nah, kita akan lebih bahas detail atau mendalam terkait soal ini. Yang pertama, teman-teman yang harus ketahui dan mungkin sudah paham ya atau sudah mengetahui soal sebetulnya fungsi negara kita itu terletak pada atau di mana? Sesuai dengan Undang-Undang 1945. Jadi, fungsi negara kita itu sudah ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945, di mana fungsi negara itu ada 4 teman-teman. Yang ini juga ada di pembukaan, ya nggak? Keamanan, kesejahteraan, pendidikan, mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia, ini sebenarnya ada di alinea awal pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, yuk kita bahas. Yang pertama, fungsi keamanan atau Defense, Security, and Protection Function. Nah, penjabaran dari fungsi keamanan itu sendiri adalah negara harus bisa mempertahankan apabila ada serangan dari luar dan rongrongan atau pemberontakan dari dalam. Artinya apa? Negara itu harus berfungsi mengamankan. Mengamankan siapa? Ya, mengamankan negara itu sendiri yang terdiri dari masyarakat. Apabila ada serangan, kalau zaman dulu ya, kalau zaman kolonial, kita masih suka diserang negara lain. Nah, itulah fungsi keamanan. Tapi kalau sekarang fungsi keamanan itu bisa kita lihat di adanya TNI dan juga Polri. Bagaimana negara itu ya seharusnya kondusif, kemudian tidak ada serangan-serangan yang mencoba untuk menyerang atau membuat kegaduhan sebuah negara. Misalnya kalau kita bicara soal keamanan hari ini, teman-teman tahu demo, teman-teman tahu aksi di jalan ya. Nah, salah satunya adalah negara itu harus bisa mempertahankan apabila ada serangan, baik dari dalam maupun dari luar. Simple ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi kesejahteraan atau welfare function.
Nah, di mana negara itu salah satu fungsi yang cukup vital di sini adalah soal kesejahteraan masyarakat. Tugas ini artinya apa sih sebetulnya? Social service dan social welfare yang jelas seluruh kegiatan yang ditujukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indikator sejahtera itu apa sih? Misalnya, tidak ada kemiskinan, kemudian tidak ada kejahatan. Nah, itu kan unsur dari sebuah kesejahteraan bahwa masyarakat Indonesia itu ya harus sejahtera. Sejahtera itu artinya ya harus tentram gitu kan. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi lagi, tidak ada yang namanya eh, misalnya tadi yang saya sebutkan kemiskinan dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Nah, ini penting bahwa fungsi negara salah satunya yang ada di Undang-Undang 1945 ternyata ada fungsi pendidikan, di mana fungsi ini dimaksudkan adalah peningkatan nation and character building, peningkatan kebudayaan, dan lain-lain. Maksudnya apa sih? Nah, ini perlu digarisbawahi ya, bahwa pendidikan itu bisa ditafsirkan seluas-luasnya, tidak hanya pendidikan seperti kita sekarang di perguruan tinggi atau pendidikan yang notabene itu sekolah, tetapi pendidikan karakter, moral, kemudian kita bicara peningkatan kebudayaan, itu juga pendidikan. Jadi fungsi negara itu adalah harus bisa mewujudkan pendidikan karakter, kemudian peningkatan kebudayaan, atau kalau kita bisa sebut harus bisa melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada. Nah, itu fungsi pendidikan. Yang terakhir adalah fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia, di mana dalam politik bebas aktif, negara Republik Indonesia ikut menciptakan kedamaian yang kekal dan abadi bagi kehidupan manusia pada umumnya. Nah, ini sifatnya adalah internasional. Kenapa saya bilang internasional? Karena kita bicara kesejahteraan dunia. Ini terbukti bahwa Indonesia juga masuk di dalam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation, di mana Indonesia juga negara yang berperan untuk harus bisa mewujudkan ketertiban dan juga kesejahteraan dunia bersama dengan negara-negara lain. Seperti itu. Ingat, ada 4 fungsi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh realnya. Fungsi tadi yang definisi awal tadi, apa sih Mbak contohnya? Ini yang saya tampilkan adalah beberapa contoh. Pertama, misalnya, fungsi keamanan adanya TNI atau Polri, penjagaan perbatasan yang intensif oleh TNI, itu contohnya. Kemudian kalau kesejahteraan, negara harus mengeksplorasi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Ini tadi yang saya sebutkan keberkenaan dengan yang namanya angka kemiskinan. Artinya apa? Ketika sumber daya itu bisa dieksplorasi, kemudian sumber daya manusia itu bisa ditingkatkan, kemudian pendapatan rakyat itu juga naik, maka kesejahteraan dan kemakmuran bisa didapat. Dan hal itulah salah satunya untuk mengurangi poverty atau mengurangi kemiskinan. Kemudian yang ketiga, fungsi dari pendidikan itu sendiri, kalau ini real pendidikan ya, memberikan subsidi dan juga beasiswa. Nah, sebetulnya yang tadi saya bilang pendidikan karakter, itu bisa didapat di mana? Misalnya kayak kalau teman-teman masih ingat nawacitanya Jokowi yang sampai hari ini masih digadang-gadang, pendidikan karakter itu diciptakan mulai dari anak sekolah. Sekarang anak-anak SD itu juga diberikan pendidikan karakter ya. Atau kalau misalnya kita adik-adik teman-teman ada yang sekolah SD juga, ada yang namanya literasi. Jadi ada berapa jam untuk hanya untuk membaca. Nah, itu adalah salah satu fungsi pendidikan, tidak hanya memberikan subsidi dan juga beasiswa. Selanjutnya,
Fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia. Ini yang tadi saya katakan bahwa Indonesia terlibat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation, di mana Indonesia itu diwakilkan untuk terlibat misalnya dalam sidang-sidang untuk kepentingan dunia, misalnya kalau kayak sekarang contohnya ada COVID-19. Indonesia di United Nation ya ikut sidangnya, kemudian apa sih yang harus dilakukan dunia untuk tetap mewujudkan ketertiban dan juga kesejahteraan di masa COVID ini. Contohnya itu. Nah, ini adalah diskusi sebetulnya gampang sekali ya kalau kita bicara fungsi undang-undang, fungsi negara, apalagi kalau kita kaitkan dengan negara kita sendiri, NKRI, dan juga ternyata fungsi negara itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang tugas teman-teman adalah setiap mahasiswa menjabarkan satu fungsi dalam satu implementasi negara hari ini. Artinya, menurut Anda, tadi kan sudah ada penjabaran, kemudian contoh. Ya, penjabaran atau definisi, kemudian contohnya juga sudah dikasih. Menurut Anda, apakah fungsi yang ada di undang-undang, ada 4 fungsi negara tadi, itu masih sesuai dengan kondisi hari ini? Misalnya fungsi keamanan, apakah kondisi hari ini negara itu memiliki fungsi keamanan yang benar-benar mengamankan? Kemudian fungsi pendidikan, fungsi kesejahteraan, dan juga fungsi menertibkan dunia, menurut Anda implementasinya hari ini sesuai dengan ekspektasi? Ya memang harus begitu fungsi negara, mengamankan, memberikan fungsi pendidikan, memberikan kesejahteraan, terus kemudian mewujudkan ketertiban dunia. Menurut Anda boleh menganalisa satu fungsi saja, kemudian menurut Anda apakah implementasi negara hari ini sesuai dengan fungsi yang ada di Undang-Undang 1945. Nanti kita akan bahas di My Class, oke? Nah, sekarang kalau kita bicara negara, fungsi negara bukan menurut undang-undang, tapi ini masih juga kaitannya dengan NKRI. Kenapa saya bilang? Karena memang fungsi ini itu juga melekat di negara kita, yaitu fungsi negara menurut Montesquieu. Kalau teman-teman dulu di SMA pasti tahu Montesquieu itu punya yang namanya trias politika. Apa itu trias politika? Ada fungsi legislatif, ada fungsi eksekutif, dan juga fungsi yudikatif. Apa sih fungsi mereka? Yang pasti fungsi legislatif adalah membuat undang-undang, utamanya membuat undang-undang ya. Tapi secara fungsi, sebetulnya fungsi legislatif itu ada 3. Yang salah satunya juga mengawasi budget dari pemerintah gitu. Kemudian yang kedua, fungsi eksekutif. Eksekutif itu ngapain sih? Melaksanakan undang-undang. Jadi kalau undang-undangnya sudah dibuat, eksekutif itu wajib mengimplementasikan, atau eksekutif itu sebagai implementator dari undang-undang yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, yudikatif, mengadili dan mengawasi agar setiap peraturan yang ditaati itu sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai, ya nanti diadili dan diawasi di fungsi yudikatif. Ini yang namanya trias politika. Ada fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan juga yudikatif. Bahwa negara, sekali lagi, menurut Montesquieu, itu harus memiliki 3 fungsi. Fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan juga fungsi yudikatif. Nah, ini teman-teman contoh dari undang-undang yang dibuat oleh DPR kita. Kalau ingat teman-teman kemarin juga barusan disahkan Undang-Undang Omnibus Law ya. Ini saya ambil dari website dari DPR RI, kemudian apa sih yang dilakukan oleh pemerintah kita? Nah, kalau zaman dulu belum ada website, belum ada teknologi yang namanya ICT, kita hanya bisa melihat di koran, teman-teman. Jadi dulu laporan presiden, kemudian undang-undang itu pasti ada di koran yang besar itu, kemudian ada di pojok itu adalah laporan presiden, laporan tahunan, atau kalau kita zaman dulu undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR kita itu lewat media cetak.
Nah, sekarang kita mudah sekali untuk mengakses apa-apa undang-undang, peraturan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini contohnya yang bisa kita akses. Ini membuktikan bahwa pemerintah dan juga DPR itu mencoba transparan dan akuntabel kepada siapa? Kepada masyarakat. Nah, inilah contoh-contoh yang bisa kita akses sebetulnya. Nanti teman-teman bisa akses sendiri, banyak sekali list RUU atau rancangan undang-undang yang harus dikerjakan atau yang harus disahkan atau yang harus dibahas ya oleh anggota DPR RI yang terhormat kita. Nah, ini adalah contohnya ya, RUU tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi, RUU perubahan ketiga atas undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Swedia, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa mengawasi jalannya atau rancangan yang dibuat oleh baik DPR RI maupun pemerintah, karena undang-undang itu bisa diusulkan oleh DPR RI sendiri ataupun dari pemerintah. Kalau kita bicara undang-undang Omnibus Law kemarin, itu undang-undang Omnibus Law diusulkan oleh pemerintah kita. Nah, seperti itu teman-teman, ini yang pertama. Kemudian, kita masuk ke lembaga negara. Jadi tadi fungsi negara ada dua fungsi ya, ada dua pengertian fungsi, di mana yang pertama menurut Undang-Undang Dasar, dan yang kedua menurut Montesquieu. Keduanya itu masih berhubungan atau correlate dengan kondisi negara kita. Bahwa negara kita di Undang-Undang 1945 itu menyebutkan ada 4 fungsi negara. Kemudian menurut Montesquieu itu juga dipakai di negara kita, ada 3 fungsi. Nah, negara untuk menjalankan fungsinya itu butuh yang namanya lembaga-lembaga negara. Kenapa? Karena kan negara adalah negara kan. Negara itu kalau yang kemarin kita teman-teman masih ingat pembahasan kemarin, apa karakteristik dari sebuah negara? Harus ada pengakuan, harus ada masyarakat, harus ada luas daerah dan lain sebagainya. Nah, negara sudah ada, kemudian yang menjalankan fungsi negaranya itu siapa? Ya pasti lembaga-lembaga negara. Nah, teman-teman juga di sini sudah bisa lihat bahwa lembaga negara itu apa sih? Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan atau disebut juga dengan civilization organization. Artinya adalah organisasi masyarakat sipil. Ya, kalau teman-teman kalau kita bicara demo atau misalnya kalau aliansi-aliansi, masyarakat sipil misalnya kayak gitu. Nah, itu salah satunya adalah lembaga-lembaga negara, teman-teman. Lembaga negara itu juga merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang, serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri yang bertujuan untuk membangun negara tersebut. Jadi kan negaranya sudah ada. Yang tadi saya katakan ada beberapa ciri negara. Contohnya harus ada populasinya, harus ada luasnya, kemudian harus ada pengakuan dari negara lain, tetapi kalau tidak ada yang menjalankan, itu belum bisa disebut sebagai negara, belum bisa dijalankan. Nah, kenapa ada lembaga negara? Ya tujuannya adalah lembaga itu dibentuk dan disusun oleh negara sendiri untuk membangun negara itu. Tugas umum dari lembaga negara di Indonesia itu harusnya memunculkan suasana yang kondusif, aman, harmonis di lingkungan bagi warga negaranya. Kemudian lembaga negara itu juga harus bisa membantu negara sendiri untuk memberantas tindakan pidana korupsi, kolusi, nepotisme. Gitu ya. Jadi negara itu yang di dalamnya yang
mengelola negara atau lembaga-lembaga negaranya ini seharusnya harus bisa menciptakan kondisi yang kondusif, aman, dan juga harmonis bagi warga negaranya. Serta, nih ya, harus digarisbawahi, serta harus membantu negara untuk memberantas tindakan pidana korupsi, kolusi, nepotisme. Itu yang seharusnya, ya. Nah, kemudian apa saja sih lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia atau mungkin di negara lain juga punya, tetapi mungkin namanya saja yang berbeda. Yuk, kita lihat di sini. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini adalah peta lembaga negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pasca amandemen ya, amandemen Undang-Undang Dasar itu 4 kali, yang amandemen terakhir ini adalah peta lembaga negara kita. Pertama adalah representation bodies, governing bodies, support bodies, judiciary bodies, election, monetary, auditing, dan independent bodies. Ini yang akan kita bahas lembaga-lembaga negara ini. Oke, yang pertama, representasi atau representation bodies itu ada MPR, ada DPR, ada DPRD, ada DPD. Ya, jadi apa tugasnya? Di situ juga sudah tertera. MPR itu mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan juga wakil presiden. DPR tugasnya legislasi, tadi yang saya bilang membuat undang-undang, budgeting, dan juga monitoring pekerjaan dari eksekutif. DPRD apa? Ya ini anggota Dewan Perwakilan tetapi lokal atau region daerah. Menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Jadi ingat teman-teman, yang bisa membuat sebuah undang-undang itu hanya DPR atau lembaga Dewan Perwakilan yang ada di pusat. Kalau di daerah atau kita bicara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, itu hanya bisa menurunkan undang-undang menjadi sebuah peraturan daerah. Ingat ya, jadi undang-undang itu tidak akan pernah bisa dibuat oleh DPRD. DPRD itu hanya bisa membuat atau menetapkan sebuah peraturan daerah dan itu turunannya dari undang-undang. Kemudian DPD, legislasi mengajukan RUU, monitoring otonomi daerah. Apa sih sebenarnya perbedaan DPR dan DPD? Nah, kalau teman-teman cermati dulu tahun 2000, saya ingat 2017-18 ya, ada wacana untuk pembubaran DPD. Kenapa? Karena dianggap DPD itu memiliki fungsi yang agak mirip dengan DPR. DPR punya masa reses, ya kan? Masa reses itu anggota DPR pulang ke daerah pemilihnya. Misalnya saya pemilihan di Dapil 1, saya pulang ke Dapil 1 untuk menjaring aspirasi masyarakat. Yang dilakukan DPD adalah juga seperti itu. Menjaring aspirasi dari masyarakat. Makanya DPD itu kan Dewan Perwakilan Daerah, mewakili daerahnya. Tetapi ini yang menjadi perdebatan waktu itu, DPR sama DPD itu fungsinya hampir sama. Nah, kalau menurut kalian seperti apa? Apakah perlu penghapusan DPD? Atau sebetulnya DPD memang sangat butuh? Kalau DPR sudah ada, ya DPD lebih tahu daerahnya, misalnya seperti itu. Apa argumentasi kalian? Oke, kemudian kedudukan DPD merupakan check and balance dalam kekuasaan lembaga legislatif. Sebenarnya ini kuncinya, teman-teman. Jadi DPD itu adalah merupakan sebuah wadah check and balance dalam kekuasaan lembaga legislatif. Kenapa? Karena kadang anggota DPR kita itu sejujurnya tidak merepresentatifkan daerah atau tidak merepresentatifkan dapilnya. Misalnya saya
dapil di Yogyakarta, kemudian saya itu dapil 1, kemudian saya tahu masyarakatnya, kemudian saya tahu kebutuhannya, tapi ketika sudah duduk di anggota parlemen, itu kadang kepentingan masyarakat itu tidak didahulukan. Artinya ada kepentingan-kepentingan lain, entah kepentingan pribadi atau kepentingan partai yang itu jadi apa namanya check and balance-nya kurang. Nah, inilah fungsi DPD sebenarnya untuk check and balance kekuasaan legislatif. Jadi mengingatkan lagi, mengajukan RUU, kemudian mencoba untuk menjaring aspirasi masyarakat umum, masyarakat di Indonesia, karena DPD ini perwakilannya per daerah ya teman-teman. Nah itu mencoba untuk mengingatkan lagi anggota DPR-nya ini loh, masyarakatmu butuh ini, butuh ini, butuh ini. Seperti itu. Tapi itu dulu pernah ada wacana dan saya pernah bahas ini juga dulu pada saat angkatan 2017-2018 pas ada isu ini. Nah, kemudian governing bodies. Governing bodies itu siapa saja? Ada presiden dan juga wakil presiden. Ada Dewan Penasihat Presiden, kementerian-kementerian, dan juga pemerintah daerah. Governing bodies. Pemerintah. Govern. Jadi, yang menjalankan seluruh tatanan negara itu pemerintah. Pemerintah itu siapa? Presiden, wakil presiden, Dewan Penasihat Presiden, kementerian-kementerian yang membantu presiden dan wakil presiden, serta pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah, paham ya, pasti ada bupati, ada gubernur, kalau misalnya kota ya wali kota, seperti itu. Oke, apa sih kewenangan dari presiden dan juga wakil presiden? Kalau eksekutif, itu kekuasaan tertingginya adalah AD, AL, AU, menyatakan keadaan darurat atau perang, hubungan internasional, dan juga kebijakan politik. Jadi eksekutif itu kerjaannya apa sih? Ya pasti terkait dengan kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kemudian menjalin hubungan internasional, kemudian kebijakan politik, memberikan amnesti dan lain sebagainya. Dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti biasa, misalnya kayak tugas presiden dan juga wakil presiden. Kemudian legislasi, menetapkan PP, mengajukan RUU, menetapkan Perpu. Nah, ini kalau terkait dengan legislasi atau terkait undang-undang, pemerintah berhak atau bisa menetapkan peraturan presiden jika dibutuhkan, mengajukan RUU. Ini yang harus digarisbawahi. Undang-undang itu tidak bisa ditetapkan oleh pemerintah langsung, tetapi harus melalui rancangan undang-undang yang harus dibahas oleh anggota DPR RI, kemudian baru bisa ditetapkan setelah dibahas dan disetujui oleh anggota DPR RI. Akan tetapi, dengan kondisi misalnya kayak sekarang kita menghadapi Omnibus Law ya, undang-undang itu misalnya sudah diketok palu dan ada uji cobanya, kemudian ketika memang tidak sesuai, presiden itu bisa menetapkan peraturan presiden atau peraturan perundang-undangan. Gitu. Yudikatifnya apa? Memberikan gerasi dan rehabilitasi. Realisasi dari kewenangan ini berbentuk beberapa lembaga tinggi negara. Nah, apa fungsi dari Dewan Pertimbangan Presiden? Ya, memberikan nasihat dan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden. Biasanya, Dewan Pertimbangan Presiden ini yang diangkat adalah expertise kayak misalnya guru besar, yang misalnya Dewan Pertimbangan Presiden itu yang mengerti terkait dengan kepemerintahan. Kementerian Negara yang membidangi urusan tertentu dalam negara, misalnya urusan kelautan, urusan pendidikan, urusan agama, dan lain sebagainya. Yang teman-teman tahu ya, banyak kementerian-kementerian yang ada sekarang di Indonesia.
Kemudian pemerintah daerah, provinsi, dan kota ya tentunya menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Maksudnya adalah ini teman-teman tahu otonomi daerah ya, bahwa Indonesia karena adanya desentralisasi, nanti kita akan bahas ini juga, otonomi daerah, di mana kewenangan pusat dan juga daerah itu seperti apa. Nah, tapi singkatnya, pemerintah daerah itu diberikan otonom atau diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri, kecuali beberapa hal yang harus diurus pusat. Ada enam poin yang tidak boleh diurus oleh daerah. Nah, nanti kita akan lebih lanjut bahas di desentralisasi. Kemudian support bodies. Apa itu support bodies? Ya ini tadi, TNI dan juga Polri. TNI itu ada Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Kewenangannya apa? Mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ada juga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kewenangannya seharusnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Gitu ya. Ini tertulisnya. TNI itu harus ngapain, polisi harus ngapain. Tapi realitanya teman-teman mungkin bisa cermati sendiri ketika misalnya ada demo atau ketika ada memang keributan, kadang polisi juga malah ikut ribut gitu ya, ikut berantem atau selain dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya, bahwa secara tertulis harusnya seperti ini. Oke, judiciary bodies atau yudikatif ya. Tadi saya juga sudah sebutkan ini, MA, MK, dan badan lainnya. MA itu kewenangannya apa? Mahkamah Agung, mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. MA membawahi 4 lembaga peradilan, ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tinggi negeri, dan juga peradilan militer. Kalau MK apa? Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus atas perselisihan hasil pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR, dan lain sebagainya. Nanti kalau ada sengketa pemilu, kemana? Ke MA atau MK? Ya pasti MK, gitu. Oke, kemudian badan-badan lainnya kewenangannya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah bagian dari criminal justice system, maka badan yang terkait adalah kepolisian, kejaksaan, lembaga permasyarakatan, dan lembaga lainnya yang terkait dengan hukum, misalnya KPK. Seperti itu. Oke. Election bodies atau pemilu. Komisi Pemilihan Umum itu terdiri dari ya KPU sendiri dan juga Bawaslu. KPU kewenangannya menyelenggarakan pemilihan presiden, wakil presiden, dan juga legislatif. KPU bersifat nasional, mandiri, dan tetap. Bawaslu mengawasi jalannya pemilu. Di daerah ada yang namanya KPUD, Komisi Kepemilihan Umum Daerah, dan juga Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu. Oke, monetary bodies atau ini masalahnya soal ekonomi, ada Bank Sentral. Bank Sentral punya kewenangan dalam bidang moneter atau dalam bidang ekonomi. Bank Indonesia punya spesifikasi khusus dalam bidang moneter. Untuk itu harus independen dan terpisah dari lembaga tinggi lainnya. Nah, ini ya, bahwa BI itu punya kewajiban melakukan laporan terbuka terhadap masyarakat melalui media tentang rencana dan pelaksanaan kebijakan moneter setiap awal tahun. Nah, ini biasanya juga berkaitan dengan yang namanya APBN, yang BI sendiri itu pasti ada di bawah Kementerian Keuangan, seperti itu. Wajib lapor secara tertulis kepada Presiden dan Wakil Presiden tentang pelaksanaan kebijakan moneter. Jadi kayak sekarang nih kan teman-teman tahu ya, kebijakan pemerintah hari ini terkait dengan pandemi itu adalah pelonggaran cicilan, kemudian
selama 6 bulan. Kalau ini pandemi masih terus, mungkin akan diperpanjang selama 1 tahun, kemudian dikasih permodalan untuk usaha, kemudian ada beberapa relaksasi terkait dengan hutang piutang. Nah, ini adalah salah satunya kebijakan dari monetary body, dan itu pasti harus wajib ditulis, lapor tertulis kepada presiden dan juga wakil presiden. Kemudian auditing body pasti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kewenangannya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, BPK sendiri mempunyai fungsi audit terhadap pengelolaan keuangan negara. Kedudukannya yang independen dan diatur dalam konstitusi memberikan kedudukan yang kuat dan harus terpisah dari governing bodies. Nah, BPK ini termasuk lembaga yang independen. Karena kalau kita bicara Badan Pemeriksa Keuangan ya, jadi kalau kan pemerintah laporan, kemudian yang memeriksa BPK, ada kejanggalan atau tidak soal implementasi keuangan negaranya. Kalau misalnya ada kejanggalan, nanti dibawa kemana? Nah, tugasnya adalah BPK ini yang memeriksa keuangan negara. Jadi itu harus dilaporkan dengan tertib, kemudian BPK ya harus independen, harus jujur, tidak boleh memanipulasi apapun. Kemudian nanti hasilnya adalah kalau BPK itu biasanya wajar tanpa pengecualian WTP atau wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Nah, ini nanti yang harus dilaporkan oleh BPK. Nah, independent body ini ada komisi yudisial, di mana komisi yudisial itu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Kaya berada dalam bab kekuasaan kehakiman, namun dari kewenangan yang diberikan, Kaya tidak termasuk dalam judiciary bodies, makanya disebut independen. Oke. Ini adalah catatannya, teman-teman. Lembaga-lembaga tersebut disebut sebagai suprastruktur politik. Nah, supra itu apa? Suprastruktur politik itu sering juga disebut sebagai bangunan atas politik atau mesin politik resmi, atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Lembaga-lembaga tersebut bertugas untuk mengkonversi input yang terdiri dari tuntutan, dukungan, dan sikap masa bodoh menjadi output yang berupa ganjaran, deprivasi, dan kebijakan-kebijakan. Lembaga-lembaga tersebut dapat diberi nama yang berbeda-beda. Yang tadi saya bahas, Montesquieu memberi nama lembaga itu trias politica, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Sedangkan menurut teori dikotomi dikenal sebagai lembaga pembuat keputusan dan pembuat pelaksana keputusan. Nah, ini ya. Jadi, lembaga-lembaga tersebut itu kok bisa mengeluarkan sebuah kebijakan? Ya karena itu bisa atas tuntutan, atas dukungan, atau even sampai sikap masa bodoh. Kalau kita bicara kebijakan publik, William Dunn pernah bilang, Thomas Erdey pernah bilang bahwa public policy is the government do or not to do. Jadi kebijakan publik itu adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan atau bisa tidak dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi ini dinamika, ya sebetulnya kita akan bahas juga tentang dinamika kepemerintahan, tetapi kalau kita bicara lembaga-lembaga ini pasti ada pro dan kontra. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu pasti tidak mungkin akan pro semua dan tidak mungkin akan kontra semua. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang terpenting adalah ketika pemerintah itu membuat sebuah kebijakan, seharusnya itu berdasarkan dari tuntutan-tuntutan yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana tuntutan-tuntutan itu bisa disaring dan juga masuk ke dalam sebuah agenda setting, atau kalau kita bicara kebijakan publik adalah tahap pertama dari sebuah kebijakan publik,
itu harus masuk dari aspirasi yang ada di masyarakat. Jangan sampai pemerintah kita membuat sebuah kebijakan publik akan tetapi malah merugikan banyak kalangan masyarakat. Nah, ini nanti yang akan jadi sebuah dinamika bahwa di dalam sebuah perpolitikan atau di dalam sebuah negara itu nggak mungkin statis ya, pasti akan dinamis. Dinamisnya apa ya? Tadi tuntutan, dukungan, kemudian akan menjadi sebuah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu seperti apa? Nah, kalau saya tanya teman-teman, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden kita atau pemerintah kita hari ini, menurut teman-teman sendiri, itu atas dasar tuntutan dari masyarakat, kemudian dibuat sebuah kebijakan, atau malah itu kepentingan pribadi atau golongan yang dibuat kebijakan tanpa memperhatikan masyarakat atau tanpa memperhatikan tuntutan-tuntutan yang ada di masyarakat. Teman-teman bisa diskusi itu nanti di my class. Nanti saya akan mencoba juga menanggapi bagaimana teman-teman beropini atau mengkritisi sebuah isu ya. Jadi tadi ada pertama terkait dengan implementasi fungsi negara hari ini. Menurut teman-teman itu sendiri seperti apa? Apakah fungsi negara itu masih sesuai dengan apa yang ditulis di dalam sebuah undang-undang dasar atau tidak? Apa opini Anda? Kenapa Anda ya masih sesuai? Alasannya apa? Kalau tidak sesuai, alasannya juga apa? Kemudian yang kedua, apakah kebijakan publik hari ini berdasarkan tuntutan masyarakat luas atau hanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan? Nah, itu nanti yang akan menjadi bahan diskusi kita. Dan juga ini adalah sebuah refleksi ya, sebuah pengetahuan baru di mana teman-teman juga harus bisa mengkritisi atau bisa memberikan sebuah tanggapan terhadap isu pemerintahan, isu politik yang sekarang ada di lingkungan kita. Mau nggak mau teman-teman harus bisa aware, harus bisa menyadari itu, harus bersikap apa. Kemudian sebagai anak atau mahasiswa ilmu pemerintahan ya. Nah, seperti itu saya kira itu ya perkuliahan kita hari ini. Jadi saya ulangin lagi, saya menjelaskan ada 2 slide tadi. Yang pertama adalah fungsi negara itu sendiri, kemudian yang selanjutnya adalah lembaga negara, karena tidak mungkin negara bisa menjalankan fungsi dengan baik tanpa adanya dengan lembaga negara. Makanya lembaga negara itu sangat penting sekali. Itu 2 PowerPoint yang saya jelaskan hari ini, mudah-mudahan dapat menambah wawasan teman-teman dan kemudian membuat teman-teman berpikir atau berpendapat sehingga nanti kita bisa berdiskusi lebih detail lagi di my class. Akhirul kalam, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, sehat terus, semangat terus, fokus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.